Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Ya, Bu. Absen pertama, Fikri. Hadir. Hadir. Nuri. Hadir, Bu. Fairuz. Hadir. Anggi. Ada, Bu Guru. Zidan. Hadir, Bu Guru. Safira. Hadir. Zaki. Hadir. Sania. Ada, Bu. Viko. Hadir, Bu. Safi. Hadir. Alfarobi. Ada, Bu. Rahani. Ada, Bu Guru. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sekarang adalah materi baru atau bab baru. Kita sudah masuk ke bab statistika. Ada yang tahu statistika? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi statistika ini adalah materi lanjutan dari materi kita pada kelas 7. Dulu itu, kalau ada yang masih ingat ya, dulu itu ada materi di kelas 7 itu ada data dan penyajian data. Apa ada yang masih ingat? Oke, lupa. Gak apa, sekarang kita review lagi apa itu penyajian data, bagaimana penyajian data, dan langsung kita masuk ke materi statistika. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui apa manfaat dari statistika itu sendiri. Ada yang namanya ukuran persebaran data dan ukuran pemusatan data. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yakni ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data sendiri itu ada 3. Yang pertama ada mean atau kita bisa bilang itu rata-rata. Yang kedua ada median. Median itu nilai tengah. Nah, nilai tengah itu selanjutnya ada modus. Modus bisa dikatakan nilai yang paling sering muncul. Baik, itu yang dapat Ibu sampaikan pengantar sebelum masuk ke materi inti ya. Nah, untuk kegiatannya sendiri, sebelum kita masuk ke materi yang inti langsung, sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan membentuk kalian kelompok demi kelompok. Jadi setelah kalian membentuk kelompok nanti, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan, memberikan sedikit pengantar tentang materi statistika pada hari ini, pada materi mean, median, dan modus ya. Nah, setelah itu, setelah Ibu menjelaskan sedikit tentang materi-materi tersebut, silahkan kalian memahami lebih lanjut dengan buku pegangan siswa yang sudah ada pada bangku kalian masing-masing ya. Nah, di situ silakan dipelajari secara mandiri dan berdiskusi secara kelompok. Setelah itu, Ibu kasih boleh dikatakan ini untuk mengecek bisa, karena ini hanya memperkenalkan saja. Jadi nanti Ibu akan memperkenalkan tentang SPSS. Apa itu SPSS? Nah, SPSS ini merupakan bahan ajar yang Ibu pakai pada pertemuan kali ini untuk memudahkan kalian dalam mencari nilai mean, median, dan modus. Sebenarnya bisa untuk banyak nilai, tapi di sini karena materi kita hanya mean, median, dan modus, kita cukup pada 3 materi itu saja. Nah, Ibu tidak menuntut kalian banyak untuk memahami keseluruhan SPSS, tidak. Tapi di sini nanti setelah kalian berdiskusi secara kelompok, kalau Ibu menjelaskan juga bagaimana cara pengerjaannya melalui SPSS. Kenapa? Karena ketika kalian mengerjakan soal secara mandiri, kalian bisa lebih mudah dalam mengetahui apakah hasil itu sudah benar atau belum tepat, seperti itu. Jadi tadi kan Ibu sudah beritahu ya di minggu yang kemarin
kalau ada yang punya laptop bisa segera minta SPS ke ibu lalu ibu instalkan. Sudah dibawa semua? Sudah, Bu. Baik, pinter ya. Nah, nanti setelah sudah diskusi kelompoknya selesai, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya, hasil diskusinya, lalu juga ditunjukkan hasil perhitungan SPSS-nya. Silahkan nanti ya perwakilan setiap kelompok. Nah, setelah itu kita bisa menyimpulkan bersama-sama apa materi yang kita dapatkan pada hari ini, seperti itu. Sekarang ibu bagi menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak, maksimal 5 boleh. Jadi setelah dibentuk kelompok akan ibu beri penugasan. Nah, di situ sudah ada informasi-informasi yang kalian bisa ambil, lalu kalian bisa memulai pengerjaan soal tersebut. Nah, dari kelompok ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ada ya, oke, silakan. Melingkar menjadi satu per kelompok gitu. Jadi nanti kalian bisa duduknya dengan berdiskusi secara bersamaan biar lebih nyaman. Silakan. Baik, Bu. Materi yang pertama yaitu materi tentang rata-rata atau min. Nah, rata-rata ini, nilai rata-rata bisa kita cari dengan cara rumusnya rata-rata ya anak-anak. Seperti yang kalian pelajari di buku tadi, itu X per N, di mana X itu merupakan hasil kali dari seluruh nilai dari data dikali dengan frekuensi, lalu per atau dibagi dengan N. N itu merupakan frekuensi, jadi jumlah seluruh data. Jumlah frekuensinya itu berapa? Misalnya di sini sudah disajikan, dicontohkan dari nilainya itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Frekuensinya ada 4, 5, 5, 8, 7, 4, dan 2. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai dari rata-rata, kita yang pertama dikalikan dulu 4 pada nilai yang data 4 ya, ini yang pertama atau X1 nya itu 4 dikali dengan frekuensinya, berarti frekuensinya kan 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 5 ditambah 6 dikali 5 ditambah 7 dikali 8 ditambah 8 dikali 7 ditambah 9 dikali 4 ditambah 10 dikali 2. Nah, itu dijumlahkan dulu. Setelah dikali lalu dijumlahkan per atau dibagi dengan frekuensi. Jadi frekuensinya itu semuanya itu ditambah semua. 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2. Nah, itu dijumlahkan. Setelah itu hasil dari X atau penjumlahan dari perkalian nilai dan frekuensi itu dibagi dengan jumlah frekuensi keseluruhan. Lalu hasilnya merupakan nilai dari rata-rata data. Untuk yang kedua yaitu kita mencari nilai median atau nilai tengah. Nah, median dari tabel yang sudah ibu sajikan di sini, median itu kan nilai tengah. Nah, jumlah seluruh frekuensi data atau jumlah dari seluruh banyaknya data itu kan ada 35 ya. Nah, dari 35 ini berarti kita ambil tengah-tengahnya atau gambarnya kita bisa buat dengan N plus 1. N nya di sini kan 35, berarti ketika 35 plus 1 berarti kan 36. 36 kita bagi 2 untuk mencari nilai tengahnya, kan 18 ya. Nah, nilai data ke 18 itu ada di angka apa atau ada di data yang mana atau data yang keberapa seperti itu. Nah, di sini kan 4 frekuensinya kan 4, 5 frekuensinya 5, 6 frekuensinya 5, 7 frekuensi 8. Kira-kira data ke 18 ini berarti itu angka berapa? Kalau 4 ditambah 5 9. 9 ditambah 5 14. 14 ditambah 8 22. Nah, angka ke-18 atau data ke-18 ini berarti kan merupakan
nilai 7 seperti itu ya. Jadi sudah diketahui bahwa median atau nilai tengah dari data ini, dari tabel ini itu adalah 7, nilai 7 seperti itu. Lalu jika ada suatu kasus kalau datanya atau frekuensinya jumlahnya itu ganjil, jadi genap, jadi kita kan tidak bisa menentukan nilai tengahnya secara langsung kayak yang tadi langsung kita ambil tengahnya gitu kan, nggak bisa ya. Jadi misal nih jumlah data ini ada 10 data, ada 1 sampai 10, ada data 1 sampai 10. Jadi untuk mencari nilai tengahnya itu kita jumlahkan dari data yang ke-5 dan data yang ke-6 lalu dibagi 2 seperti itu. Misal ada data ini ya. Nah, dari data ini berarti nilai ke-5 kan frekuensinya semuanya kan ada 10 ya, jumlah semuanya kan ada 10. Nah, dari ini kita ambil nilai ke-5 dan nilai ke-6-nya lalu kita jumlahkan. Berarti setelah dijumlahkan dibagi 2. Sudah ketemu? Nah, sudah ketemu kan ya nilai dari median. Jadi median itu nanti akan ada 2 kasus. Bisa saja datanya nanti jumlahnya itu ada yang ganjil dan ada yang genap. Ketika ganjil langsung saja diambil nilai tengahnya, ketika genap jadi data yang ada di tengah itu dijumlahkan dan dibagi 2 seperti itu untuk yang median atau nilai tengah. Lalu yang ketiga yakni modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul yang mempunyai frekuensi terbanyak dari nilai-nilai yang lain. Di data yang ini yang tadi di tabel yang ini, nilai yang paling sering muncul itu atau yang mempunyai frekuensi paling banyak itu 8. Berarti frekuensi 8 ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh nilai 7. Berarti modus pada data ini merupakan 7 seperti itu. Sekarang Ibu akan memberitahu caranya bagaimana kalian nanti bisa mengecek hasil jawaban kalian atau hasil perhitungan kalian. Jadi nanti kalian bisa mengecek secara mandiri apakah jawaban kalian itu sudah benar atau kurang tepat. Nah, melalui aplikasi atau media pembelajaran SPSS ini kita bisa mengetahui min, median, dan modus tanpa kita menghitung secara manual seperti yang tadi. Tanpa kita menghitung dengan rumus-rumus seperti itu. Nah, pertama ya, langkahnya masukkan data yang sudah tertera di tabel yang tadi. Jadi tadi kan ada nilainya 4, 5 dan sebenarnya ada 10. Itu seperti yang nilai 4 itu kan frekuensinya 4. Jadi masukkan nilai 4 sebanyak 4 kali. Nilai 5 sebanyak 5 kali seperti itu. Jadi diurut nanti dimasukkannya ya 4, 5 begitu. Jadi sejumlah atau sebanyak frekuensi tersebut. Nah, setelah dimasukkan datanya itu kalian bisa atau merubah variabelnya yang di atas itu. Variabelnya itu bisa dirubah di variabel view, itu namanya kalian ganti nilai gitu bisa. Setelah itu desimalnya jangan lupa dihilangkan saja ya, dinolkan saja biar enggak bingung. Nah, setelah itu selesai, kembali ke yang tabel yang tadi atau data yang tadi. Setelah datanya sudah terinput semua dari data yang pertama sampai ke 35 kan, dan datanya kan ada 35. Nah, setelah itu silahkan diklik di menu yang analyze. Nah, di menu analyze ini kalian bisa pilih yang deskriptif statistik. Di deskriptif statistik ini pilih yang frekuensi. Di frekuensi sudah dipilih yang frekuensi, itu akan muncul dialog box. Jadi dari variabel nilai itu silahkan dipindah ke sebelah kanan. Jadi yang tadi di sebelah kiri, nilai yang di sebelah kiri silahkan dipindah ke sebelah kanan, bisa di drag atau di klik yang tengah juga bisa. Setelah dipindah, klik button atau tombol yang statistik. Nah, setelah itu diklik, kalian bisa pilih apa saja yang akan kalian minta nilainya. Nah, di situ silakan diklik yang min, median, dan modus. 3 dari 3 ini setelah diklik oke. Klik oke. Kalau kalian mau menambahkan
histogram misalnya. Nah, di bawahnya statistik itu ada chart. Silakan pilih histogram bisa atau yang lain bisa. Misal ya, kalian pilih yang histogram. Sudah diklik histogram, oke. Jadi yang statistik sudah diatur, pilih yang min, media, dan modus. Lalu chartnya itu kalian pilih yang histogram, lalu klik OK. Sudah diklik OK ya. Nah, di klik OK ini akan tampil outputnya dari perhitungan ini, yakni ada min, median, dan modus, di mana nilai min didapatkan yaitu 6,83, mediannya itu 7, dan modusnya adalah 7. Nilai ini sesuai dengan yang perhitungan manual tadi. Jadi tadi hasilnya sudah benar ya. Kalau yang di perhitungan manual tadi kan kita menggunakan rumus, namun di SPSS ini kita bisa menggunakan media ini untuk mengecek hasil jawaban. Jadi ibu tekankan sekali lagi, ibu memberi wawasan baru kepada anak-anak sekalian tentang SPSS. Mungkin cukup untuk mengecek secara pribadi ketika anak-anak belajar mandiri di rumah, lalu bisa tahu apakah jawabannya sudah benar atau kurang tepat, dan itu perhitungan pengulangan perhitungan. Itu yang bisa ibu sampaikan untuk memberi sedikit penjelasan kepada kalian setelah kalian berdiskusi secara kelompok. Gimana anak-anak dari penjelasan ibu tadi? Apakah masih ada pertanyaan atau sudah dicukupkan untuk pemahamannya? Saya Bu mau tanya Bu. Ya, silakan Virus. Apa? Saya mau tanya nih Bu, kalau misalnya disajikan data yang bukan tabel, bagaimana penyelesaiannya Bu? Oke, pinter. Pertanyaannya bagus. Kalau pertanyaannya seperti itu, berarti datanya ini tidak berbentuk tabel, tidak seperti yang dicontohkan seperti itu ya Virus ya? Oh iya Bu. Ya. Jadi nanti ketika sudah ada data tapi tidak berbentuk tabel, pertama itu kita bisa mengurutkan datanya terlebih dahulu. Mengurutkan di sini maksudnya kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Jadi misalkan misal Ibu acak nih ya, ada 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Jadi dari nilai yang paling kecil sampai nilai yang terbesar seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, untuk memudahkan, dari situ bisa kita bawa ke tabel. Gimana Virus, apakah sudah dipahami pengertian penjelasan dari Ibu tadi? Baik Bu, paham. Sekarang tugasnya adalah kalian mencari nilai dari tugas yang sudah Ibu berikan. Di situ ada 2 soal yang nomor 1 dan nomor 2. Silakan dicari min, median, dan modusnya. Lalu jangan lupa tampilkan juga untuk nilai SPSS-nya. Jadi SPSS-nya itu kalian nanti taruh di flash disk, jadikan satu aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kalian juga beri histogram bisa untuk melihat saja ketika nanti yang modusnya paling banyak atau nilainya paling banyak yang jadi modus, nanti kan chartnya atau histogramnya akan yang paling tinggi seperti itu. Jadi untuk tambah saja nggak apa-apa. Kalau nggak ditampilkan histogram juga tidak apa-apa, tapi lebih baik ibu sarankan memakai histogram. Jadi ibu ingatkan sekali lagi, tugasnya itu ada 2. Yang pertama, perhitungan secara manual, silahkan didiskusikan secara kelompok. Dan yang kedua, menggunakan SPSS yang nanti datanya atau outputnya kalian taruh di flash disk, jadikan satu, nanti serahkan ke ibu ya. Baik, silahkan dimulai untuk diskusinya. Apa ada yang sudah selesai mengerjakannya? Saya sudah Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Saya Bu. Baik, silakan maju ke depan. Jangan lupa di bawah ya. Silakan dipresentasikan ke teman-temannya semua. Nama kamu siapa, dari kelompok berapa, terus apa hasilnya dari diskusi tadi. Oke, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Viko. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan jawaban dari apa yang telah didiskusikan oleh kelompok 1. Jadi untuk soal yang nomor 1 itu rata-ratanya nilainya itu 89,3. Untuk mediannya ada nilainya 80. Kalau yang modus 85. Ya, Kalau untuk yang nomor 2
itu rata-ratanya 166,12, mediannya 168, kalau modusnya 170. Itu saja Untuk jawaban SPSS-nya dari gimana? kelompok saya. Untuk SPSS-nya itu ada di flash disk kelompok saya, Bu. Oh iya, nanti dikumpulkan jadi satu ya anak-anaknya, nanti kumpulkan ke Baik. ibu. Ya Bu. Baik, bisa kumpulkan ke ibu? Ini, Bu. Ya, siap. Bagus, dari kelompok 1 silakan semakin cepat. Baik, sudah ya dari kelompok 1 ini sudah selesai. Untuk kelompok yang lain apakah ada yang sudah selesai juga? Saya, Bu, sudah, Bu. Nah iya, dari kelompok lain silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 silakan perwakilannya maju ke depan. Silakan dipresentasikan. Yang lain didengarkan ya. Perkenalkan, nama saya Virus dari kelompok 2. Saya mau menjawab soal dari Ibu, 2 soal. Soal yang pertama itu rata-ratanya 87. Kalau mediannya ada 90. Kalau modusnya 85. Kalau soal yang nomor 2 itu jawabannya rata-ratanya 165, mediannya 168. Kalau modusnya itu 170. Itu, Bu, dari kelompok kami, Bu. Ya, kalau hasil SPSS-nya sudah dijadikan satu di folder di flash disk tadi? Sudah, Bu, sudah di teman-teman saya. Ya, nanti Ibu ambil ya. Ini, Bu. Terima kasih dari kelompok 2 silakan. Oke, dari kelompok 2 sudah ya. Kelompok terakhir, kelompok 3. Mana kelompok 3? Apakah sudah selesai? Saya, Bu, sudah, Bu. Silakan maju kelompok 3. Silakan. Namanya dulu siapa? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan. Untuk soal yang nomor 1 itu jawabannya rata-ratanya 92. Kalau medianya 90, modusnya 80. Yang nomor 2 itu rata-ratanya 166,12. Kalau mediannya itu 167, modusnya 170. Itu, Bu. Oke, baik. SPSS-nya gimana? Di flash disk teman-teman, Bu. Berarti sudah semua ya, sudah terkumpul ya? Iya, Bu, berarti, Bu. Ya, nanti di terakhir sebelum Ibu keluar kelas dikumpulkan ke Ibu. Siap. Baik, ini kerjanya saya ambil dulu. Silakan kembali ke depan. Terima kasih. Nah, ini ya, ini hasil pekerjaan dari ketiga kelompok, dari kelompok 1, 2, dan 3 akan Ibu koreksi nanti dan hasilnya akan Ibu beritahu pada pertemuan selanjutnya. Dari materi hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau tidak? Saya, Bu. Ya, silakan, Virus. Materi hari ini tuh mempelajari tentang min, median, sama modus. Baik. Min, median, sama modus. Ada yang mau menambahi? Tidak Bu. Loh, gimana? Oke, Ibu saja yang menambahi ya. Jadi, hari ini kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data, yakni di dalamnya ada min, median, dan modus. Min artinya rata-rata, median nilai tengah, dan modus yang merupakan nilai paling sering muncul. Nah, dari ketiga ukuran pemusatan data ini bisa kita selesaikan dengan cara yang pertama kita masukkan ke tabel, dan yang kedua juga bisa kita urutkan datanya terlebih dahulu seperti itu. Apakah ada yang tanya lagi? Sudah, Bu, tidak ada, Bu. Sudah Jelas ya? Ya. Ibu akan menyampaikan materi minggu depan. Nah, materi minggu depan ini merupakan kelanjutan dari hari ini, yakni tentang jangkauan, kuartil, dan ukuran penyebaran data yang lainnya seperti itu. Cukup ya untuk hari ini ya? Gak ada tanya lagi nih. Sudah cukup. Oke, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way
Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van.